Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Jamal Priadi di IJP Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat kop gambar atau etiket di AutoCAD. Silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan saya bisa terus konsisten membuat video tutorial buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan bisa cek notifikasi di atas. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang cara membuat kop. Jadi untuk membuat kop itu teman-teman harus tentukan dulu kertas yang mau dipakai itu pakai kertas ukuran apa. Apakah A3, A4, atau mungkin A2 ya. Kita sekarang pakai kertas ukuran A4 ya. Saya contohkan pakai A4. Langsung pakai rectangle, kita buat ukuran kertas A4 nya itu adalah panjangnya itu 29,7,21 cm. Nah, segini ya. Jadi panjangnya itu 29,7 dan ke bawahnya itu 21 cm. Nah, setelah kita punya ukuran kertas A4 nya, yang selanjutnya adalah kita offset ya, kita offset untuk garis tepinya, kita offset 1 cm ya. Nah begini ya, setelah di offset di bagian kiri itu kita tarik ya, kita tarik 1 cm. Ini tujuannya untuk apa? Karena nanti kan di bagian kiri ini biasanya untuk penjelidan ya, sehingga biasakan bagian kiri ini diberi garis tepi yang lebih. Jadi ketika penjelidan garis ini itu tidak terpotong. Oke. Nah, setelah itu bagian yang ini itu kita explode. Caranya kita klik kotak yang ini lalu tekan keyboard X, enter. Nah, ini sudah bisa di offset. Nah, setelah itu kita akan bikin keterangannya itu di bagian sini ya. Keterangannya itu ada di bagian sini. Kita offset garis yang ini itu 4 cm ya. Sorry, kita offset 5 cm. Nah, begini ya. Nah, lalu ini isinya apa saja? Sebetulnya untuk isi dari keterangan pada kop itu setahu saya tidak baku ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan sehingga pasti akan berbeda-beda ya, dipakai oleh siapa atau yang membuatnya siapa itu akan berbeda-beda. Biasanya tiap mungkin perusahaan atau tiap sekolah atau misalkan tiap kampus, kalau itu tugas kampus, punya standarnya masing-masing. Dalam kopnya itu harus ada keterangan apa saja. Jadi di sini saya hanya akan memberikan contoh ya, sampel cara membuatnya itu seperti apa. Sedangkan nanti isinya silahkan teman-teman tambahkan atau bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kita sudah offset 5 cm garis yang ini ya. Kita bikin ke bawah sini ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kop gambar itu bisa di area sini, bisa juga di bawah ya. Bisa juga di bawah. Itu tergantung dari posisi gambarnya. Sekarang kita buat posisi yang landscape ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita offset itu 3 cm. Nah, biasanya yang ini itu untuk logo ya. Untuk logo dari misalkan teman-teman bekerja di suatu perusahaan, biasanya logo perusahaan, atau misalkan teman-teman masih pelajar dan untuk tugas biasanya ada logo sekolahnya atau logo kampusnya ya. Yang ini kita trim. Yang ini kita trim. Nah, yang ini logo, lalu yang bawahnya kita kasih untuk tulisan, misalkan di offset 0.7, enter. Nah, begini. Jadi sekarang saya gambarnya ini 1:1 ya, sesuai ukuran kertasnya ya. Jadi kalau 0.7 berarti 0,7 cm ya, berarti sekitar 7 mili ya. Nah, setelah itu kita offset lagi. Offset 2 cm misalkan.
lalu yang ke bawahnya offset lagi 0.7. Nah, setelah seperti ini kita bisa kopikan. Gini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, itu sebetulnya tinggal teman-teman tambahkan tulisan, ya. Tinggal tambahkan tulisan pakai multiline text misalkan, ya. Nah, di sini kita misalkan pakai hurufnya 0,3, kita coba ya. Di sini yang paling atas itu kita pakai keterangan logo. Silahkan teman-teman bisa tambahkan kalau misalkan sudah ada logonya, ya. Ini kita tempatkan di sini. Nah, di bawahnya logo itu biasanya di sini ada nama pekerjaan. Nama pekerjaan itu jadi gambar kalian itu proyeknya apa, pekerjaannya apa. Misalkan pembangunan rumah tinggal ibu siapa, atau pembangunan rumah tinggal bapak siapa, atau misalkan untuk tugas itu misalkan tugas mata pelajaran apa, atau tugas mata kuliah apa gitu ya. Ini nama pekerjaannya apa. Lalu yang selanjutnya kita copy lagi di sini. Di sini ada judul gambar. Nah, jadi judul gambar ini gambarnya itu gambar apa ya? Gambar denah, atau misalkan gambar potongan, atau gambar yang lainnya ya, sesuaikan. Nah, yang ini itu digambar oleh. Nah, digambar olehnya itu siapa yang menggambar ya? Kalau silakan isikan nama kalian, sama teman-teman semua ya. Untuk yang ini silakan di bawahnya mungkin diperiksa oleh ya. Diperiksa oleh siapa. Kalau nama dosen, nama dosennya. Kalau nama guru, nama gurunya. Kalau di pekerjaan mungkin oleh atasannya ya, direktur atau mungkin senior arsiteknya atau siapa ya. Yang di sini bisa dikasih keterangan. Jadi untuk keterangan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa juga mungkin di sini ada nilai ya, kolom nilai kalau untuk tugas. Nah, untuk yang bawah ini biasanya dibagi dua seperti ini ya. Nah, untuk yang ini tuh biasanya skala. Yang ini nomor lembar. Singkat aja ya. Nah, begini. Jadi saya tegaskan lagi, kalau keterangan ini tidak baku ya, bukan tidak baku. Jadi tidak harus seperti ini. Kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, yang terpenting adalah bahwa keterangan ini bisa mewakili gambar apa ini, digambar oleh siapa, keterangannya apa, skalanya berapa, ini lembar keberapa ya. Jadi intinya kan seperti itu kalau COP ya. Jadi mungkin punya standarnya masing-masing. Nah, setelah selesai dikasih keterangan seperti ini, karena COP ini kan pasti jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak, mungkin lebih dari satu, tergantung dari gambar kalian ada berapa jumlah gambarnya. Jadi seperti yang sudah saya pernah katakan di video saya sebelumnya, bahwa objek yang lebih dari satu di gambar teman-teman semua itu saya sarankan untuk dijadikan sebuah blok, agar ketika ada pengeditan itu tidak mengedit satu-satu ya. Kita blok, lalu kita di sini ada create block, kita masukkan namanya, misalkan COP gambar. COP gambar, pick pointnya ambil silahkan terserah, atau di sinilah. Oke. Nah, setelah dijadikan blok, baru kita skalakan seperti yang di video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan bisa dicek
cara mengatur skala. Jadi ini tuh berhubungan ya. Setelah kita punya kopnya, baru kita tinggal skalakan. Mau di print di skala berapa gambar kita? 150 berarti kita besarkan 50 kali lipat seperti ini. Ya, seperti ini. Coba kita sekarang tempatkan di gambar yang sudah ada ya. Kita move. Nah, kita tempatkan di sini. Setelah seperti ini, silahkan ini diisi. Jadi kalau ini di luar grup ya, karena kan mungkin nanti seperti judul gambarnya akan berbeda. Jadi jangan di dalam grup. Jadi teman-teman tambahkan lagi multiline text untuk mengisi keterangannya. Skalanya mungkin berbeda-beda gitu kan. Nomor lembarnya pasti ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Bisa dimengerti ya teman-teman? Silakan dipahami, jangan lupa untuk tetap semangat berkarya dan tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.